pacaran, dan guys. memang sebetulnya lu jangankan cewek gitu ya, lu juga bisa diet kali, kan lu butuh sehat ya. Yes, gitu. betul. Cuman nggak se-ekstrim Aku ya. Bilang gitu atau tahu goreng nggak apa-apa. Lah kita nggak pernah workout tahu goreng. Jadi kayak gini, Gado-gado. kita gini Bu, sebelum workout fondasi dulu ya. Halo guys. Hai. Balik lagi sama gue dan Wina tentunya Yes. di Jumat Joni. Yap. Ya kan, kalian pasti udah capek banget dari Senin sampai hari Jumat kerja terus. Belum lagi kalau dimarahin sama klien kalian. Kita di sini datang untuk menghibur kalian semua. Tapi kali ini kita nggak berdua aja. Lagi-lagi ada bintang tamu cantik banget. Yap. Perkenalkan diri. Hai. Cakep nggak? Cakep banget ya. Namanya siapa? ini Devina. Ina namanya guys. Oke, jadi hari ini pembahasan kita lumayan seru nih karena ini nih lumayan topiknya disukai para ciwi-ciwi ya. Jadi ini sebenarnya hal yang tidak bisa dimengerti oleh kebanyakan cowok juga. Tapi ini tuh tentang kenapa sih cewek tuh suka diet, terus yang ya something like that. Yang intinya sebetulnya nggak melulu, maksudnya dia tuh sebenarnya kita bukan ngimpress cowok ya, tapi sebenarnya kita buat diri sendiri gitu. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal coba terawang nih dari Devina ini untuk yang hal-hal menurut lo cowok-cowok terlihat complicated, padahal sebetulnya ini memang Realistis yang ada di perempuan-perempuan zaman ya, sekarang dan guys. memang sebetulnya lu jangankan cewek gitu ya, lu juga bisa diet kali, kan lu butuh sehat ya. Yes, gitu. betul. Jadi ini biar lo khususnya cowok juga pada paham nih kenapa kita diet, kita jaga makan segala macam kayak gitu. Jadi gimana Devina? Kok kamu emang suka olahraga Iya. atau gimana? Suka olahraga sih. Suka olahraga. Iya, Kamu berarti jaga makan kamu. Jaga makan iya, cuman nggak se-ekstrim Aku ya. bilang gitu. Oke, tapi kayak Ya. sorry, Nggak se-ekstrim most people aja sih. Kebanyakan orang kayaknya lebih ekstrim daripada gue. Gue sih lumayan santai. oh gitu. Kalau misalnya kayak bangun pagi itu kamu skip sarapan atau skip makan siang gitu-gitu nggak? Kalau misalnya bangun pagi sih emang cenderung skip sarapan, soalnya emang gue nggak gitu demen sarapan. Oke. Cuman kalau misalnya, jadi kalau gue pagi-pagi itu schedule gue ada workout in the morning. Dan Kita gua sama Wina pagi gorengan Win enak nih kayaknya. dia tempat tidur. Ya kan? Oke. Ini Biasanya masih kamu lama ya, gua udah jipar nih. berapa lama workout kalau pagi? Kalau pagi sih biasanya 45 menit sampai sejam. Oh, wow. Yoga or Biasanya either gue main sport, misalnya kayak tenis, atau kayak cool. driving, atau gue biasanya ikut kelas, kayak HIIT class, atau kayak... you know guys, Yeah. itu melelahkan banget loh. Gue pernah ikut itu kayak I can't. No way. Lo ikut itu? Iya. Ya kan udah dilihat dari badannya nggak usah diceritain Wina. Tapi secara poster dia emang enteng sih kalau gue lihat ya. And then kalau misalnya gue abis workout lapar sih, gue masih makan aja sih, makannya bebas. Makan nasi tetap. Nggak nasi sih, Nggak cuma nasi, karena guys. nasinya kan for lunch. Jadi Oke. pagi-pagi ya apa aja, kayak dulu di kantor, kalau di kantor gue sekarang gue biasanya beli odeng atau kayak Odeng? ya anything tapi, sih. ya. Tahu goreng juga oke. Tapi Oh. dia udah workout 45 menit sebelumnya. Jadi dia makan odeng atau tahu goreng nggak apa-apa. Lah kita nggak pernah workout tahu goreng, odeng. Jadi kayak gini, Gado-gado, ketoprak. kita gini Bu, sebelum workout fondasi dulu ya. Nasi uduk. Sunda depan enak Ya, loh. tiba-tiba enggak, anjrit udah lunch aja nih. Ya udahlah gue makan catering gitu. Terus habis Oke, itu makan terus? siang, makan siang kerja, rutinitas Kerja, seperti rutinitas, biasa. iya. And then abis itu udah Malam makan. malam makan lah. Oh, Ada makan, makan. workout malam lagi nggak? Kayak gitu. Kadang. Oh, jadi sehari bisa 2 kali. Sometimes ya, tapi nggak selalu lah. Tapi weekend for me itu off. Jadi tapi 5 hari itu kamu pasti olahraga. Iya. Karena udah maksudnya udah kebiasaan kerja, ya udah susah.
ya udahlah sekalian aja workout gitu. Jadi weekend ku bisa kayak free. Oke. Tapi pas weekend itu kamu makan free juga atau gimana? Free juga dong, apalagi weekend sering diajak keluar kan, pasti makannya makin ngaco gitu. Berarti kalau pas lagi free, Seninnya keras lagi. Oh Iya. gitu. Sebenarnya kan olahraga itu gimana kamu konsisten kan? Betul. Jaga makan tuh juga gimana konsisten. Konsisten, benar. Tapi kamu ada diet defisit kalori yang gitu-gitu nggak? Kayak gue gini-gini. Enggak sih, gue nggak gitu. Sebenarnya gue nggak gitu ngitungin kalori. Soalnya ya prinsip gue gini doang sih. Kalau misalnya lapar makan, kalau kenyang ya udah kenyang gitu. Jangan geragas. Iya bener. Jadi sebenarnya Gitu. dia bagusnya Poinnya. adalah dia tuh konsisten. Dia Iya. konsisten atur makan, dia konsisten olahraga. Itu kan yang paling penting sebenarnya. Iya. Kalau masalah makan, kalau lu olahraganya teratur, menurut gue tuh pasti berat badan stabil kan. Stabil, benar. Terus That's kalau nice. kalau menurut kamu nih cewek-cewek itu kan kadang nih udah kurus aja, suka masih ngerasa kayak anjir gue gendut banget, Tuh menurut kamu tuh harusnya tuh cewek selalu ngeluhin badannya atau enggak sih? Iya. Enggak sih. Tapi menurut gue ini udah culture banget sih di Indo. Kayak lu tuh mau sekurus apa, nggak cukup kurus gitu loh. Yes, benar. Nggak Iya. akan pernah Nggak akan pernah, kelar. ya nggak pernah satisfied gitu. Jadi ujung-ujungnya ya susah sih ya. Tapi karena menurut aku juga di Indonesia itu kayak selalu semuanya ngerasa kalau kamu kurus, rambut kamu lurus, kulit kamu putih, itu kamu cantik. Itu kan sih, itu nggak sih yang dibangun di Stereotype. Indonesia? Iya, balik lagi cuman kalau misalnya masalah diet itu kita emang sering juga di sini ngebahas kayak, ya kita jaga makan, kita Iya. sometimes menurut cewek-cewek diet tuh nyiksa. Gitu ya kan? Banyak Iya, yang kayak ngerasa anjir, ngelihat nih anggaplah mungkin Wina lagi diet, sempat dia waktu itu diet sampai bete nih, bad mood. Semua orang dicaci maki sama Iya, dia. kan kayak gitu ya, Iya. bikin cranky seharian. Iya. gitu. Terus udah gitu di depannya Wina tuh kan gue ya kan, yang nggak diet ini ya kan. Makanlah. Mau Win, gue lagi nggak makan. Aduh, lagi marah dia guys. Terus gini si Agnes, hey guys, I have chocolate. Iya. Sebel deh. Gue kayak, Rusak ya. iya, duduknya kan samping gue. Terus dia cuma bisa ngambil kayak rasa apa Agnes? Tiramisu. Udah gitu adalah satu ya cowok kan. Enak Masalit. banget nih Win. Gila, coklat mahal nih. I know. Enak right? banget nih Win. Terus Wina Coba. cuman kayak Fokus. Ngetik. diet sehat versi kamu tuh seperti apa gitu. Kayaknya diet sama sehat itu nggak sama ya. Menurut gue. Jadi just because lu diet bukan berarti lu tuh sehat dietnya, ngerti nggak sih? Tuh, dengerin. Ya, karena banyak diet di luar sana yang kayak nggak sehat juga menurut gua. Ya, Salah gitu mungkin Iya, ya. salah. Yang ekstrim gitu. Ekstrim, iya. Kayak misalnya kayak dietnya cuman kayak gimana ya, kayak pokoknya gue makan apa aja yang penting di bawah 1000 kalori gitu. Itu kan bisa nggak Yep. sehat juga kan. Iya, Karena nggak stabil ya. Nggak stabil, nggak sustainable, bisa ngerusak metabolisme tubuh juga kan. Itu. Jadi kalau misalnya nggak bisa lah sinonim kayak diet sama sehat itu nggak sinonim menurut gue sih. Beda hal ya. Beda banget sih. I see. Ya. Tapi Tuh, gue lu diet tuh maksud- pikirin juga Win. gue penasaran nih, Bol. Ini nih sebelum look lo seideal ini, lo pernah nggak di kayak sorry ya, Obes. iya obes atau berat badan lo terberat tuh berapa? Kayaknya gue salah pertanyaannya. Nggak mungkin mencapai titik obesitas ya? Atau pernah nggak lo? Pernah, maksudnya gendut banget juga enggak, cuman kayak ya lebih gede dari sekarang, of course pernah gitu. Dulu waktu zaman-zamannya kuliah, baru pindah ke Amerika gitu kan, kuliah di Amerika. Kayak aduh, kayak ngeliat makanan Amerika tuh kayak Wah gitu ya. gila banget. Susu, keju, apa segala macam gitu. Porsi juga kan kalau lu ke restoran makan gede banget gitu kan. Boleh-boleh makannya gede kan. Kayak lu lihat di Indo kayak nasi Padang aja menurut gua kayak dikit banget kalau lu compare sama makanan yang di sana gitu. Kayaknya gua satu semester di sana tuh naik kayak 8 kilo tuh ada.
biasanya ya ada masalah psikologis untuk lo kalau cewek naik berat badannya gitu atau obesitas kayak gini, dia tuh suka tiba-tiba cranky atau kayak minder gitu, kayak nggak pede, kayak Pasti minder sih. bete. Pernah waktu gue naik yang 8 kilo itu tuh, gue ngerasa kayak, aduh gue lagi di Amerika, nggak apa-apa kan. Maksudnya nggak ada yang bakal ngeliat gue juga. Tapi pas gue mau pulang ke Indo nih, ketemu keluarga gue, orang tua gue, pasti diomongin gitu ya? kan. Gendut banget, gitu. nanti digituin ya. Iya pasti enggak se ekstrim itu, cuma kayak pasti ada omongannya gitu kalau ketemu keluarga besar kan, pasti kayak kayak kok lu gendutan sih gitu, kok sekarang gendut sih gitu, jadi kan lebih minder, langsung kayak ilfeel gitu kan. Nah dari situ langsung mulai kayak dietnya ekstrim kan, itu jadi kayak yo-yo dieting kan, ujung-ujungnya kayak lu pengen cepet-cepet kurus, terus lu ngelakuin diet yang kayak ya whatever lah, yang penting gue kurusnya cepet gitu loh. Kayak gue mau makan buah doang, kayak gue nggak mau makan, gue puasa gitu, whatever yang gue bisa jalanin sekarang, yang penting gue kurus dulu gitu. Nantinya gimana nanti. Tapi berhasil tuh dalam waktu berapa lama? Berhasil dalam waktu kayak 2 bulan 3 bulan ya. Ya tapi habis itu nggak lama ya naik lagi. Karena lo kayak terpaksa ya. Karena dia buru-buru juga kan. Jadi sebenarnya juga. kalau kalian dietnya ngawur, ya memang sih berhasil. Tapi kan akhirnya apa yang di dalam tubuh ini jadi nggak sehat. Benar. Gitu. Dan itu ya, gue tuh masih bingung sampai sekarang kenapa setiap cewek tetap merasa dia itu gendut. Tambah lagi laki-laki itu kan makhluk visual gitu kan, jadi kayak kamu tidak seperti Lisa Blackpink gitu. Shit man. Sorry kalau gue kayak Lisa Blackpink, selera gue bukan elu. By the way, oh ya, waktu lo di Amerika kan lo naik tuh, lo pernah di underestimate gitu karena lo gendutan lo kayak apa gitu. Kalau di Amerikanya gitu sama teman-teman gue di sana. Enggak sih. Karena apalagi bule-bule itu kan sama sih ya. Iya, bule-bule tuh gede-gede figurnya lebih besar kan, dia lebih tinggi, terus mereka lebih besar. Jadi kayak buat mereka tuh ya wajar-wajar aja. Cuman kalau udah masuk ke Indonesia tuh rasanya tuh kayak jangan kan gitu kan, lu kalau jalan-jalan ke Bali gitu lu pulang, kok lu sekarang hitam banget sih. Nah, kayak ya itu karena Indonesia ini kan netizen tuh mulutnya kan bahaya. lancip ya. Padahal kita juga nggak pernah komentarin dia gitu, mau dia gendut, mau dia jelek, juga kita nggak peduli gitu. Betul. Ya kan? Iya. Gue sih berharap tuh kayak kemudian hari ya, maksudnya makin kesini kan orang-orang tuh udah banyak yang kayak karena dia gendut, dia depresi, kadang pengen bunuh diri dan lain-lain, itu karena omongan tetangga, omongan keluarga. Gue tuh berharap banget gitu kayak untuk orang-orang yang suka komentarin hal-hal nggak penting kayak gitu, body shaming gitu. Yes, itu kayak udah deh gitu loh, lu stop deh. Kayak gue, sorry ya, gue bukannya mendukung tindak kriminal ini, tapi lo tau kan ada berita yang kayak dikatain gendut sama cowok. Gak apa-apa. I'm your side, Mbak. Iya, Oke. gue dukung lu kok, Mbak. I'm your side. Oke. Kok kamu kurus banget sih gitu? Emang kamu berapa kilo? Terus gue bilang kayak, gue 50 kilo gitu. Ternyata berat juga ya, mungkin kamu harus ngurusin lagi kali ya gitu. Jadi kayak serba salah gitu loh. 50? Repot ya. 50 masih dibilang berat. Karena mereka ngelihatnya kayak segi angka doang kan gitu. Padahal kayak itu kan mungkin bukan berat lemak tapi otot. masa tulang iya, gitu kan. Jadi kayak, gitu. iya. Kalau menurut gue dia udah profesional sekali, karena walaupun dia beratnya 50 itu bukan lemak tapi ke otot. Jadi udah bagus. Iya. Udah lu tinggal mempertahankan kestabilan ini ya kan. Tapi pembahasan diet ini memang tidak pernah habis ya. Betul. Tapi ya itu tadi kayak mungkin kamu sama Agnes kan dulu pernah hidup di luar ya gitu. Kamu pasti bisa ngerasain banget perbedaan judgingnya orang Indonesia sama orang sana. Coba kamu boleh share nggak sedikit perbedaan kehidupan di sana sama di sini gitu. Yap. Yang gue bisa kasih kayak yang bisa gue share gitu. Dulu gue sempat kerja di US kan. Terus tiap hari lu ketemu sama teman-teman lu di kantor gitu kan. Dan dulu tuh gue orangnya tipe orang yang gak pernah olahraga sama sekali. Oh iya. Gue sama sekali gak, benci banget lah yang namanya sports, olahraga macam apapun tuh gue gak demen banget. Tapi semenjak gue kerja di waktu itu kantor gue di US, semua orang tuh walaupun gak semuanya kayak punya six pack atau apa, tapi semuanya tuh olahraga.
Mereka tuh punya lingkungan kayak culture, mereka tuh emang kayak tiap pagi tuh olahraga, kalau nggak tiap sore tuh olahraga. Jadi mau nggak mau tuh gue ngerasa kayak ke pressure buat olahraga juga. Iya. Jadi tuh itu tuh kayak gue mulai olahraga tuh dari situ, karena kayak ada social pressure buat kayak indirectly suruh gue kayak ini teman-teman lu yang kayak nggak fit aja pada olahraga lo, masa lu enggak sih gitu. Iya, lebih supportive. Terus udah lumayan kayak ya culture juga sih, kayak everyone di sana tuh kayak olahraga tuh emang udah kayak gaya hidup gitu. Ya. Udah harus dibiasain dari gaya hidup gitu. Terus sama buat teman-teman di luar sana, coba dikurangin sifat-sifat julidnya. Jangan sampai mulut kita itu nyakitin orang lain. Betul. Karena kita nggak pernah tahu mental orang lain itu gimana gitu. And everyone starts somewhere. Yes. Betul. Keren. Biasa. Apa-apa. BTW happy. Devina terima kasih atas Thank you waktunya. banget ya. Udah sharing-sharing soal udah mau datang ke sini juga, sharing-sharing soal pengalaman olahraga, diet, berat badan naik dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat buat teman-teman jomblo di luar sana. Amin. Gua Bulan, Gue Wina. Ada Devina. kita pamit. Jangan lupa like, Comment. Subscribe. thank you, bye bye.